melanjutkan pembahasan isim inna. Pembahasan isim inna. Terakhir kita bahas kemarin nomor 1. Nomor 2 belum? Nomor 1 belum? Ya, sudah. Nomor 1 kemarin? Kan kemarin sudah. Ya. Baik, isim inna sebagaimana kita jelaskan pekan kemarin adalah mubtada dan khabar yang dimasuki oleh inna. Isim inna dan khabarnya sebagaimana kita jelaskan kemarin adalah mubtada dan khabar yang dimasuki oleh inna. Sama seperti kana, mubtada dan khabar yang dimasuki oleh kana. Bedanya kalau kana masuk kepada mubtada khabar, isimnya rafa, khabarnya mansub. Kalau inna kebalikannya. Kalau inna kebalikannya, isimnya mansub, khabarnya rafa. Nah, terus perbedaan yang kedua, kalau inna itu fiil, kalau kana itu fiil, kalau inna itu huruf. Inna itu huruf. Sehingga kana itu karena dia fiil, bentuknya lebih variatif. Karena dia fiil berarti bisa menjadi fiil mudhari, bisa menjadi fiil amr, dan bisa ditasrif lughawi kalau kana itu. Sehingga kana lebih variatif. Kana yakunu kun, semuanya bisa beramalan. Adapun inna tidak bisa. Inna tidak bisa karena dia huruf. Dan pekan kemarin kita bahas poin pertama dari kitab ini yaitu ta'rif dan contoh dari isim inna. Sekarang masuk kepada macam-macam isim inna. Itu pada nomor 2. Dan kemarin juga kita sempat singgung sedikit macam-macam isim inna. Karena isim inna itu asalnya adalah mubtada, dan kita singgung juga bahwasanya di mubtada yang jenengan pelajari dulu di muftarot ada 3 jenis. Yang pertama mubtada dari isim mu'rab, yang kedua mubtada dari isim mabni, yang ketiga dari masdar muawwal. Ketika mubtada ini dimasuki oleh inna, tidak semuanya bisa. 3 jenis mubtada ini, isim mu'rab, isim mabni, dan masdar muawwal, tidak semuanya bisa jadi isim inna. Satu yang kita gugurkan, yang tidak bisa dimasuki oleh inna, yaitu masdar muawwal. Jadi masdar muawwal tidak pernah menjadi isim inna meskipun dia adalah mubtada. Yang bisa berarti hanya berapa? Hanya 2, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang sering kita singgung ya. Isim mu'rab atau isim dhohir. Isim mu'rab atau isim dhohir ini hanyalah istilah, yang penting jenengan tahu hakikatnya. Isim mu'rab atau isim dhohir apa itu? Apa? Isim mu'rab atau isim dhohir yang menjadi isim inna pertama, jenis isim inna pertama apa itu? Isim apa itu? Dia isim mufrad, isim mudhanna, jamak yang 3, asmaul khamsah, isim-isim yang memiliki tanda i'rab. Itu adalah isim mu'rab. Atau diistilahkan dengan isim dhohir karena kebalikan dari isim mabni. Isim domir atau isim dhohir. Jadi isim mu'rab atau isim dhohir itu adalah jenis pertama dari isim inna. Yang kedua adalah isim mabni. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Nadharun li anna isma inna. Ini kita belum masuk ya? Belum. Baik, yang baca jenengan. Nadharun li anna isma inna wa fi asli mubtada'i mubtada'un. Naam, mubtada'un. Wa dakhalat alaihi inna aw ihda akhwatuha. Akhwatiha mudhaf ilaih.
akhwatiha lidzalika fa ismu inna yakunu alif amma imma isman muqraban kana fil amsilatis sabiqah ba au isman mabniyan dhamiran au isman isma isyaratin au isman mausulan ila akhir mislu innaka karimun al-kaf dhamirun mabniyun fi mahalli nasbin ismu inna innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun al-hujurat alladina ismu inna mabniyun fi mahalli nasbin inna hadza amalina fika hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin ismu inna. Jazakallahu khair. Baik, kita masuk ke nomor 2. Kata beliau, nadhurun, melihat atau memandang atau mempertimbangkan. Melihat atau memandang atau mempertimbangkan bahwasanya isim inna itu secara asal mubtada. Isim inna itu secara asal mubtada. Dan wadakhalat alaihi inna, dan mubtada ini dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudaranya inna. Jadi isim inna itu asalnya mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudaranya inna. Oleh karena itu lidzalika, maka isim inna itu, karena isim inna itu asalnya mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudara inna, maka isim inna itu yang pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni, yang ketiga masdar mu'awwal tidak. Tidak. Yang pertama isim mu'rab, terus beliau tidak membahas, beliau menyebutkan hanya kama fil amtsilatis sabiqah. Kama fil amtsilatis sabiqati, kata beliau, sebagaimana isim mu'rab sebagai isim inna itu di contoh-contoh yang berlalu. Mana contoh yang berlalu? Pada poin nomor 1. Di situ ada isim inna yang berupa isim mu'rab. Ada 3 contoh. Yang pertama, innal baba maftuhun. Mana isim innanya? Al-bab, dari isim apa? Dari isim mufrad. Dan di situ ada i'rabnya. Al-baba ismu inna mansubun bil fathah karena mufrad. Contoh kedua, ini contoh-contoh isim mu'rab ya. Ini adalah contoh-contoh isim inna yang isim mu'rab. Yang kedua, ka'annal mumarridataini malakani. Itu dari isim apa? Dari isim mutsanna. Yang terakhir, laital amilina muhaqqiquna ahdafal intaji. Laital amilina dari isim apa? Jamak mudzakkar salim. Laital amilina muhaqqiquna ahdafal intaji. Terjemahannya, semoga para karyawan, semoga para pekerja, semoga para pegawai itu muhaqqiquna, merealisasikan atau bisa mewujudkan tujuan produksi, ahdafal intaj. Ini adalah 3 contoh dari mufrad, mutsanna dan jamak mudzakkar salim yang semuanya adalah isim apa? Isim mu'rab. Jadi ini adalah jenis pertama dari
isim inna. Jenis pertama dari isim inna yaitu isim mu'rab. Nah, waalaikumsalam. Kira-kira jelas nih? Saudaranya inna jangan lupa nggih. Laita ka'anna inna anna apalagi? La'alla apalagi? La nafiyil jinsi nanti memiliki pembahasan tersendiri yang panjang di sini. La nafiyil jinsi apalagi? Apalagi? Ya sudah semuanya dipelajari di muhtarat, silakan di murojaah ulang. Kita memperbanyak contoh saja. Contoh lain apa Pak? Contoh lain isim mu'rab selain dari mufrad, musanna sama jamak mudzakkar salim. Jamak taksir. Jamak taksir bagaimana contohnya? Atau anak tanya aja. Berikan contoh, nggih jenengan. Berikan contoh isim inna mu'rab dari jamak taksir. Mas Ihsan, isim inna dari apa? Dari asmaul khamsah. Belakang masih yang pojok. Isim inna dari isim maksur. Nggih jenengan. Isim inna dari isim mangkus. Isim inna dari isim mangkus. Terakhir dari jamak muannas salim. Jenengan. Jamak muannas salim. Monggo yang sudah punya contoh, monggo. Dari apa tadi? Jamak taksir. Oke. Tidak harus inna ya, bisa pakai la'alla, bisa ka'anna, bisa laita, bisa anna, bisa saudara-saudara inna yang lain. Monggo. Inna rijala qaimun. Inna rijala qaimun ya. Inna rijala qaimun. Lanjut. Oh, yang belakang ya. Okay. Dari apa? Isim maksur. Innal mustashfa qaribun jiddan. Innal mustashfa qaribun jiddan ya. Coba di i'rab. Innal mustashfa qaribun jiddan. Isim innanya. Al mustashfa wa asnasbi. Iya. Anna Kedudukannya dulu. Al mustashfa isim inna. mustashfa wa ismina. Wa Alamatul raf'ihi. alamat nasbihi. Al mustashfa isim inna terus mansub marfu atau majrur? Wa mansubun. Mansubun terus wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Alamat nasabnya apa isim maksur? Fathah qadar. Fathah muqaddarah karena isim maksur. Betul. Mas Ihsan silakan. Yang dari asmaul khamsah. Belum? Belakang? Innal qadir tawilun. Innal qa Al-qadi innal qadi tawilun. tawilun. Innal qadi tawilun. Qadi sakit. Iya, al qadi ya. Innal qadi tawilun. Di Arab? Di Arab? Nggih. Al-qadi ismu inna alamatul i'rab Ismu inna mansub marfu atau majrur? mansub Mansubun terus wa alamatu nasbihi. nasbihi fathah qadar. Fathah qadar. Untuk isim mangkus muqaddaro atau dhahiro? Innal qadiyya atau innal qadi? Dhahira. Hah? Innal qadiyya atau innal qadi? Oh, lupa. Oke.
Monggo, murojaah. Inna sayyarati musri'atun. Inna sayyarati musri'atun. Betul. Inna sayyarati musri'atun. Di Arab? Kedudukannya dulu sebagai apa? Sebelum mansub, kedudukannya ismu inna. Wa alamat nasbihi al-kasratu. Nah, jamu muannats salim. Iya. Kalau ngi'rab jangan lupa 3 Pak ya. Nanti di ujian atau di ulangan harian atau ujian ya UTS atau UAS, ngi'rab itu 3. Jadi misalkan mubtada marfu dengan dhammah. 3. Mubtada marfu dengan dhammah. Adapun kenapa dengan dhammah? Karena mufrad, musanna, jamak itu enggak dituntut, enggak wajib. Tapi 3 ini harus ada. Ismu inna mansubun bil fathah. Kenapa fathah? Dengan mufrad enggak apa-apa, enggak ada. Yang penting ismu inna mansubun bil fathah. Ismu inna mansubun bil kasrah. Ismu inna mansubun bil ya. Ismu inna mansubun bil alif. Misalkan begitu. Jadi i'rabnya 3. Masih Ihsan? Yang dari Asmaul Khamsah. Mana Pak? Kirain bisa ya belakang. Bisa Mas. Ya, enggak apa-apa. Lanjut. Biar menghemat waktu. Ya itu semua adalah isim mu'rab. Itu semua adalah isim mu'rab. Isim inna sebagai isim inna dari isim-isim yang mu'rab. Nah, di Al-Qur'an banyak sekali ya. Nah, di Al-Qur'an banyak sekali, baik itu pakai laita, ka'anna, la'alla dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah isim inna dari isim mabni. Isim inna dari isim yang mabni. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan, isim inna dari isim mu'rab. Insyaallah ini mudah. Insyaallah isim inna dari isim mu'rab insyaallah mudah. Gak ada pertanyaan, lanjut. Dari isim mabni. Isim mabni ada berapa di muftarad? Isim mabni di muftarad ada berapa? Atau enggak usah sebutkan ada berapa? Yang pertama isim mabni. Dhamir. Kedua isim isyarah. Ketiga isim mausul. Keempat asmaul af'al. Benar 4. Kelima adat murakkab. Keenam isim istifham. Ketujuh Isim syarat. isim syarat. Kedelapan ada enggak? Ada atau tidak? Salam. Kedelapan sebagian dorof ya? Ada enggak sebagian dorof? Ada. Di muftarad 7 apa 8 Pak? 8. Isim-isim mabni 8. Iya. Nah, jadi isim-isim mabni di muftarad jenengan sudah pelajari dulu isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ya. Ada isim mu'rab sama isim mabni. Isim mu'rab disebutkan enggak di situ? Isim mu'rab apa aja? Enggak, cuma Langsung begitu ya? Nah, seharusnya dirinci seharusnya. Seharusnya dirinci. Isim mu'rab adalah isim yang memiliki tanda i'rab ketika di i'rab. Isim memiliki tanda i'rab ketika di i'rab. Isim memiliki tanda i'rab itu apa? Ya mufrad, musanna, jamak, asmaul khamsah itu isim mu'rab semua. Itu semua adalah isim mu'rab. Baik, lawan dari isim mu'rab adalah isim mabni. Di muftarad disebutkan ada 8, dhamir, isyarah, mausul, istifham, syarat, adat murakkab, asmaul af'al, sebagian dorof. Enggak semua dorof, karena ada yang dorof mu'rab dia. Tapi ada sebagian dorof yang dia mabni.
Harokatnya seperti itu terus. Baik, dari 8 jenis isim mabni yang disebutkan di muhtarot, apakah semuanya bisa menjadi isim inna? Kalau yang di buku itu kan yang di dalam kurung kan, domir, isim isyarah, isim mausul, ila akhirih katanya. Dan seterusnya. Ini apakah semuanya bisa? Apa jawabannya? Kalau keluar di ujian gimana? Nggak ditanya seperti itu kan. Ujian soal-soalnya ada soal praktek, nggak soal kognitif hafalan apa segala macam, nggak langsung praktek. I'rab itu nanti ditanya di ulangan harian atau UTS atau UAS. Baik, apakah semuanya bisa menjadi isim inna dari 8 jenis isim mabni itu? Coba kita rinci satu persatu. Di muhtarot isim pertama isim apa? Bisa nggak domir? Ya. Jelas, bisa. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, itu semua domir. Berkaitan dengan domir, jenengan sudah pelajari kan domir ya? Di halaman berapa itu domir yang di kolom-kolom itu? Coba dibuka muhtarotnya. Halaman 15 dibuka. Domir halaman 15. Domir secara garis besar itu dibagi menjadi berapa? 2. Mana ini? Oh iya, ini. Dohir dan statir. Nah, domir secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu domir muttasil sama munfasil. Kita bahas ke bentuknya dulu. Domir secara garis besar di muhtarot halaman 15 itu dibagi menjadi 2, muttasil dan munfasil. Muttasil ada 2, rafa munfasil sama nasab munfasil. Yang muttasil ada 3, domir rafa muttasil ya. Yang muttasil ada 3, domir rafa muttasil, domir nasab muttasil, yang terakhir adalah domir jar muttasil. Domir jar muttasil. Nah, anak pinjam sebentar ya. Masya Allah sampai jadi saksi. Kiamat. Masya Allah. Walaktubu ma qaddamu atharhum wa kulli syai'in imamin budi. Ya Allah, ditulis semua Pak athar bekas-bekas kita beramal soleh. Jika ikhlas. Baik. Ini Pak, domir ini kalau jenengan sudah pernah dibahas mungkin di kelas 1. Ini ada nama-namanya kan? Domir munfasil sama domir muttasil. Domir munfasil ada 3, rafa munfasil, maaf ada 2. Domir rafa munfasil sama domir nasab munfasil. Domir muttasil ada 3, rafa muttasil, nasab muttasil sama jar muttasil. Di buku ini halaman 15. Di buku ini halaman 15. Ini penamaan ini ada maksudnya. Ada maksudnya. Domir rafa munfasil huwa humahum ya humahunna sampai anak itu dinamakan domir rafa munfasil. Ada maksudnya Pak. Maksudnya gimana? Ini domir. Kedua, dia itu senantiasa rafa kedudukannya. Huwa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, itu selalu rafa. Gak mungkin dia i'rabnya itu mansub atau majrur. Kalau jenengan ketemu domir huwa humahum ya humahunna dimanapun jenengan mendapatkan, pasti dia itu marfu. Tapi i'rabnya enggak marfu, nanti fi mahalli raf'in karena dia isim mabni, ya kan? Dimanapun jenengan dapat ini pasti dia marfu atau fi mahalli raf'in. Dan dia sendiri pun fasil, terpisah. Maksudnya terpisah gimana? Dia berdiri sendiri, enggak nyambung dengan fi'il, enggak nyambung dengan isim. Domir ini munfasil. Contoh dalam Al-Quran misalkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa kan? Pernah dengar ayat ini? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa di situ Pak. Itu pasti marfu ini. Tapi fi mahalli raf'in nanti. Itu sebagai fa'il. Pokoknya kalau ketemu ini pasti dia rafa kedudukannya. Contoh, Musa mengatakan Olah hiya asaya. Musa mengatakan hiya itu adalah tongkatku ya Allah. Hiya asaya. Hiya itu sebagai mubtada sih. Fi mahalli raf'in.
Pokoknya kalau ketemu domir ini dia pasti marfu. Yang kedua, nasab munfasil. Kalau ketemu dengan iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum sampai iya, nah itu pasti nasab atau fi mahali nasbi. Gak akan mungkin keluar dari nasab. Gak akan mungkin keluar dari nasab. Iya kan na'budu. Iya kan na'budu. Itu nasab maf'ul bih. Dari na'budu asalnya na'buduka. Asalnya begitu. Nggak boleh na'budu iya Pak. Nggak boleh. Jadi kalau dimungkinkan bisa pakai yang muttasil, nggak boleh pakai yang munfasil. Kecuali munfasil dikedepankan boleh. Iya kah na'budu. Asalnya na'buduka. Na'buduka asalnya. Nah, kembali kepada penamaan iya, iyahu, iyahuma, iyahum sampai iya. Nah, iya kan di sini adalah maf'ul bih yang muqaddam, maf'ul bih yang dikedepankan. Artinya hanya kepada Allah kami menyembah. Karena asalnya kami menyembah kepadamu ya Allah, dikedepankan hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan itu ada tujuan secara balaghah, menunjukkan hanya kepada Allah semata kita. Boleh na'buduka boleh, tapi maknanya lebih kuat ketika iyaka. Jadi seperti itu. Iyaka na'budu, iyaka itu adalah dhamir nasab munfasil muttasil. Munfasil karena dia sendiri dhamir. Iyahu itu satu kesatuan, Pak. Jangan jadi pahami Ustaz. Iyahu iya sama hu Ustaz. Enggak, itu satu kesatuan. Karena ada yang iyaka, iyakuma, iyakum. Berarti iyaka iya sama ka. Iyakuma iya sama kuma, iya sama antuma. Enggak, itu satu kesatuan dhamir. Munfasil itu satu kesatuan dhamir. Bukan iya bertemu dengan ka, kuma, kum, ki, iya, nah enggak, dia satu kesatuan dhamir. Itulah dhamir munfasil. Kemudian dhamir rafa, kemudian dhamir muttasil, dhamir yang nyambung. Nyambung dengan apa? Rafa muttasil nyambung dengan fiil. Rafa muttasil nyambung dengan fiil dan dia kedudukannya marfu sebagai fa'il. Makanya fiilnya nasoro. Boleh yansuru, boleh unsur. Di situ ada domir. Nasoro, yansuru, sama unsur itu kan fiil. Di situ ada domir. Dan domirnya di situ sebagai fa'il, makanya fi mali raf'in, makanya namanya domir rafa muttasil. Nanti dibagi menjadi dua, yang nampak dan yang enggak nampak, yang dohir sama mustatir. Jelasannya tidak usah kita bahas di sini, nanti agak rapuh. Itu dhamir rafa muttasil. Kemudian dhamir nasab muttasil, itu kedudukannya pasti mansub. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum, itu semua yang belakang itu Pak, huhuma, hum, hiya, huma, hunna, yang jatuh setelah nasoro itu semua kedudukannya sebagai maf'ul bih. Makanya namanya dhamir mansub, dhamir nasab muttasil. Dinamakan nasab muttasil karena nyambung dengan fiil. Jadi dalam nasorohu itu ada dhamir nasab muttasil. Di nasorohu itu ada dhamir nasab muttasil yang belakang hunya itu. Dan di situ ada tersimpan dhamir rafa muttasil juga di situ. Nah, yang terakhir ini pembahasan kita dhamir jar. Bukan ini ya. Ini seharusnya dhamir nasab muttasil, mohon maaf. Dhamir nasab muttasil, kembali kepada dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil ini kalau di sini contohnya nasorohu, dan bisa juga ketika dimasuki oleh inna. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, hu, huma, hum, hiya, huma, hunna yang dimasuki oleh inna itu juga dhamir nasab muttasil karena nyambung dengan inna. Dhamir nasab muttasil. Jadi seperti itu berkaitan dengan dhamir. Jadi intinya dhamir adalah isim mabni pertama yang bisa menjadi isim inna. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma sampai seterusnya. Ka'anna juga begitu. Ka'annahu, ka'annahuma, ka'annahum, ka'annaha, ka'annahuma, ka'annahunna. Laita juga bisa begitu. Laitahu, laitahuma, laitahum,
laitaha, laitahuma, laitahunna, laitaka, laitukum, laitakuma, terus. La'alla juga begitu. La'allahu, la'allahuma, terus la'alli, la'allana. La'alli, la'allana. Anna juga begitu. Jadi itu adalah domir nasab muttasil, domir yang kedudukannya mansub sebagai isim inna atau salah satu dari saudaranya isim inna, dan dia muttasil nyambung dengan inna atau saudara-saudaranya. Makanya di buku domir, contoh yang pertama innaka karimun, innaka karim. Gampang ini insya Allah contohnya. Contohnya banyak dalam Al-Quran. Nah, innaka la tahdi man ahbabta, misalkan. Innaka la tahdi man ahbabta. Mana di situ isim innanya kanya. Nah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Hunya di situ innanya. Nah, innahum yarawnahu ba'ida. Kata Allah innahum. Inna nyambung dengan hum. Humnya sebagai isim inna. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat akhirat itu, hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba, kata Allah. Dan kita lihat ya dekat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi domir adalah isim mabni pertama yang bisa menjadi isim inna. Yang kedua isim isyarah. Yang kedua isim isyarah kata apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk hadza lawannya hadihi. Dalika lawannya tilka. Terus ada musannanya dan ada jamaknya, ya kan? Hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai, dalika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ini semua adalah kata tunjuk atau isim isyarah yang bisa menjadi isim inna. Isim mabni kedua adalah isim isyarah, bisa menjadi isim inna, kecuali isim isyarah yang mu'rab. Isim isyarah secara asal mabni, kecuali isim isyarah yang mu'rab. Apa itu? Hadani bisa hadaini, hatani bisa hataini. Itu mu'rab, sehingga tanda nasabnya nggak seperti lainnya. Nah, hataini, hatani, hataini, hadani, hadaini. Itu ngikut kepada isim mu'rab, isim apa? Isim musanna. Sehingga i'rabnya itu bukan fi mahalli, tapi dia isim musanna. Isim musanna mu'rabnya atau masuknya dengan apa? Dengan dia. Maka i'rabnya dengan dia. Inna hadaini kitabani. Contohnya, inna hadaini kitabani. Sesungguhnya dua ini adalah kitab. Sesungguhnya ini kitab, ini dua kitab, begitu. Jadi isim isyarah bisa menjadi isim inna. Terus kita secara global dulu, nanti masuk ke contoh. Isim mausul kata sambung. Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allai atau allati, ya. Kecuali yang mu'rab dari isim mausul, yaitu yang dua. Isim mausul yang dua itu mu'rab bukan mabni. Alladzani bisa alladaini, allatani bisa allataini. Itu masuk i'rabnya isim musanna, enggak termasuk i'rabnya isim mabni. Jadi isim mausul bisa menjadi isim inna. Terus setelah isim mausul, isim apa lagi? Kita rinci sebelum masuk ke contoh beliau ini. Kita rinci dari isim-isim mabni. Apakah semua isim mabni bisa menjadi isim inna? Isim domir masuk, isim isyarah masuk, isim mausul masuk, isim apa lagi?
Isim syarat. Isim syarat seperti apa? Man, ma, ayyana. Di buku itu ada ya semua ya isim syarat ya. Ayyana, siapapun, kapanpun, dimanapun, apapun, ya kan? Itu isim syarat. Man, siapapun. Ma, apapun. Kaifama, bagaimanapun. Itu isim syarat. Isim syarat. Contoh yang di buku itu apa isim syarat? Contoh yang pertama. Man yazra' ya? Bukan, man apa? Man yajtahid yanja. Siapapun yang sungguh-sungguh dia akan sukses. Man yajtahid yanja. Itu mannya adalah isim syarat. Isim syarat itu kalau masuk kepada fi'il mudhari, fi'il dan jawab syaratnya itu man majzum, ya kan? Nah, majzum. Kita tidak bahas ini. Intinya pada isim syaratnya. Isim syaratnya adalah man. Man yajtahid yanja. Yang kedua apa contohnya? Ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Apapun taf'al kamu lakukan dari kebaikan, kamu akan diganjar atas kebaikan tersebut, akan diberi pahala atas kebaikan tersebut. Yang ketiga, mata, kapanpun mata tata'allam tataqaddam, kapanpun kamu belajar kamu akan maju. Perhatikan ya Mbak ya, ada perbedaan Mbak antara syarat dengan istifham. Karena ma itu tadi yang pertama man itu kapanpun, apa? Siapapun. Yang kedua ma apapun. Yang ketiga mata kapanpun. Itu ada kemiripan dengan yang istifham, tapi berbeda ya. Kalau man itu siapapun, kalau istifham man siapa, berbeda nanti. Siapa? Kalau ma itu apapun, kalau di istifham ma itu apa? Terus yang nomor 3 apa? Mata, kapanpun, mata dengan kapan berbeda. Karena kalau istifham itu nanti kata tanya, bertanya. Apa ini? Siapa ini? Kapan ini? Itu istifham. Ini adalah yang syarat. Ini adalah yang syarat dan berbeda, dalam bentuknya itu berbeda. Dalam bentuknya kalimatnya itu berbeda. Kalau syarat itu biasanya masuk kepada dua fi'il mudhari dan keduanya nanti majzum, ya kan? Tapi kalau istifham tidak, nggak syarat dia, nggak seperti syarat. Baik, pertanyaannya adalah bisakah syarat ini dijadikan isim inna? Kan man yajtahid yanja. Siapapun yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Dimasuki inna, bisa enggak? Dengan bahasa Indonesia kayaknya masuk. Dengan feeling bahasa Indonesia dirasa. Ya, sesungguhnya siapapun yang enggak masalah kita tulis bahasa Indonesia, Pak. Sesungguhnya siapapun yang bersungguh-sungguh dia maka akan sukses. Bisa bahasa Indonesia enak. Bahasa Arab. Jangan tarik bahasa Arab ke bahasa Indonesia, beda uslub, beda ini. Bahasa Indonesia bisa, Pak. Sesungguhnya apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan pasti kamu akan diganjar oleh Allah. Terus yang ketiga, sesungguhnya kapanpun kamu belajar kamu akan maju. Bahasa Indonesia masuk. Bahasa Arab dimasuki inna man yajtahid yanja. Enak kayaknya ya. Tapi bener nggak pakai perasaan, nggak pakai apa, pakainya teori. Nah, apakah bisa kira-kira? Inna man yajtahid yanja. Boleh nggak? Anak tulis aja lah, biar nggak ngawang-ngawang di sini. Karena saya begini Pak ya. Jadi kita rinci dulu sebelum masuk Pak ya. Kita fikskan dulu, sahkan dulu mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang boleh sebagai isim inna, mana yang tidak boleh, karena beliau tidak merinci. Sedangkan isim mabni ada 8 tadi. Kita sampai yang keempat atau ketiga ini? Keempat ya. Dhamir isim isyarah mausul berarti keempat. Apa? Syarat ya. Nah ini ada begini. Al-in man yajtahid yanja. Ini man syarat ini.
barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan sukses. Yang kedua tadi ma taf'al min khairin tu'jar alaih. Ini syarat semua ini. Dua fi'il mudhari'nya majzum ya. Mali tadiyanja majzum semuanya, mataf al min khairin tu'jar alaih majzum semua. Kalau yang kedua ini enggak dari fi'il mudhari' nanti enggak majzum. Misalkan man yajtahid enggak dari fi'il mudhari' jenengan fa innahu yanjahu, itu pembahasan lain. Kalau jawabnya itu enggak dari fi'il mudhari' harus ada fa-nya, ya kan? Pernah disinggung? Nah, iya. Kalau selain dari fi'il mudhari', Pak, jawab dari syarat itu selain dari fi'il mudhari' pasti ada fa-nya. Wa ma taf'alu min khairin wa ma taf'alu min khairin fa innahu bihi alim. Gimana, Mas? Wa ma taf'alu min khairin fa innahu bihi alim. Iya, intinya itu jawabannya ada fa-nya kalau selain dari fi'il mudhari'. Kembali ke sini. Nah, ini syarat. Bolehkah dikasih inna menjadi isim inna? Boleh? Gak bisa. Iya, jawabannya gak bisa. Tapi anak tulis di sini boleh. Jawaban jenengan gak bisa, betul. Tapi anak tulis di sini boleh. Gimana saat kok boleh? Ininya jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Tetap nggak berubah, bentuknya. Tetapi mannya nggak man syarat. Jadi mana Pak? Man istifham, gimana terjemahnya Pak? Ma mausul. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh itu sukses. Nggak jadi man syarat. Iya. Nah, jadi seperti itu. Yang bawah mausul juga. Inna ma taf'alu min khairin tu'jaru alaihi. Ininya dirubah, Pak. Begitu. Dan enggak jadi man syarat. Untuk mata inna mata tata'allamu tataqaddamu enggak ada, mata mausul enggak ada. Mata mausul enggak ada. Terus apa lagi? Kayak apa lagi? Yaitu ini bisa ini karena punya mausul. Lafadznya sama dengan mausul. Jadi seperti itu. Berarti fix untuk syarat bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kata para ulama disebutkan di antara sebabnya itu ini nih. Isim syarat ini termasuk asma lahu sodara fil kalam. Pernah dengar istilah ini? Mimma sodarat ali fil kalam. Maksudnya adalah isim istifham ini, isim syarat ini adalah termasuk isim-isim yang harus di depan dalam jumlah, dalam ungkapan, dalam kalam. Oleh karena itu sodara itu minat asma laha saudara fil kalam, termasuk isim-isim yang dia memiliki saudara. Saudara itu dulu muncul pertama kali dalam sebuah jumlah. Makanya dikasih imam nggak boleh. Dia harus di depan, nomor 1 dia. Nggak boleh di nomor 2 kan. Makanya nggak boleh dikasih inna, kecuali maknanya jadi maksud. Beda lagi kalau maksud. Jadi fix istifham syarat tidak boleh. Syarat tidak. Lanjut setelah syarat istifham man arti siapa? Man rabbuka. Dikasih inna? Enggak bisa. Wong ini bertanya malah mau dijadikan kabar. Cuma ya. Kan bertanya, Pak, man rabbuka? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Mata apa? Mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Terus dikasih inna mata sa'ah, sesungguhnya nggak bisa. Nah, jadi
ini adalah dalam balaghah itu ada dua. Ada kabar, ada insya. Ada khobar, ada insya. Khobar itu ya kabar begitu. Kabar itu bisa benar, bisa salah. Kalau insya itu yang tidak memiliki kemungkinan benar atau salah, seperti perintah, warning, perasaan sedih, ungkapan sedih, bertanya, itu namanya insya. Insya itu enggak mengandung benar atau tidak benarnya berita. Insya ini namanya bertanya enggak mengandung benar tidak benar berita. Khobar itu yang bisa benar tidak benar berita. Nah, sedangkan di sini inna itu untuk mengkabarkan. Inna itu masuk pada khobar, enggak masuk pada insya. Bahkan dia itu untuk mentaukid khobar, ya kan? Sesungguhnya apa? Kabar ingin mengkabarkan sesuatu. Masa mau masuk pada insya? Beda jalur. Makanya nggak bisa isim istifham sebagai isim inna meskipun dia isim mabni. Karena tadi alasannya. Dan di antara alasan yang lain sama seperti syarat tadi. Termasuk isim-isim yang harus didahulukan. Termasuk isim-isim yang harus didahulukan. Jadi dua sudah, syarat sama istifham tidak bisa. Selanjutnya, setelah itu apa? Asmaul af'al, isim tapi maknanya fi'il. Isim tapi maknanya fi'il. Contohnya apa? Isim tetapi maknanya fi'il. Contohnya di buku itu hayhata. Hayhat itu isim, Pak. Tapi maknanya dia hayhata. Enggak pernah dia hayhati apalagi hayhatu, enggak pernah. Dia selalu hayhata. Di Al-Qur'an ada itu hayhata lima tu'adun, ada di Al-Qur'an itu. Hayhat di sini isim dia lafadznya, tapi maknanya fi'il. Artinya apa? Jauh ya. Artinya jauh. Terus di antara contohnya syattan. Syattan itu artinya farqun, berbeda. Berbeda. Contoh misalkan syattan bainal ma' wal qalam. Berbeda antara air dengan kolam. Syattan bainal ma' wal qalam misalkan. Berbeda antara air dan kolam. Dan contoh-contoh yang lain yang ada di Muhtarot itu. Pertanyaan bisa enggak dikasih ini? Bisa enggak? Kira-kira bisa atau tidak bisa? Kira-kira tidak bisa. Enggak bisa. Untuk ini tidak bisa. Misalkan hayya 'alas shalah. Inna hayya 'alas shalah. Berarti fi'il nggak bisa asmul af'al. Selanjutnya sebagian dzaraf yang mabni. Contoh di situ al-an, sekarang. Terus anifan, apa lagi? Amsi. Itu adalah sebagian dzaraf yang mabni. Al-an nggak pernah al-anu, apalagi al-ana. Ya, al-ana memang seperti itu. Nggak bisa al-anu atau al-ani, nggak bisa. Amsi nggak bisa, amsu atau amsa nggak pernah dia berubah. Terus apa lagi? Anifan nggak pernah anifun atau anifin, selalu anifan dia. Untuk dzaraf, sebagian dzaraf nggak bisa juga, nggak bisa juga. Nah, karena dzaraf itu ada pada jumlah fi'liyah, ada kejadian terus ditambah dengan dzaraf tersebut, nggak bisa dimasuki inna, nggak bisa. Berarti sudah 3 nggak bisa ya. Istifham, syarat sama asmaul af'al. Sebagian dzaraf 4 sudah. Yang terakhir adat murakkab, hitungan yang murakkab, yaitu dari 11 sampai 19. 11 santri, 12 santri, 11, 12, 13 sampai 19. Bisa nggak kira-kira dimasuki inna? Sesungguhnya 11 santri di kelas. Inna ahada asyara taliban fil fasli. Bisa? Bisa sekali. Jadi untuk adat murakkab bisa. Berarti kesimpulannya yang bisa berapa? 4. Yang bisa 4, yang tidak bisa 4.
Berarti di sini ditambahkan ila akhirihinya berarti apa? Adat murakkab. Adat murakkab. Itu adat murakkab bisa. Untuk perinciannya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nomor 1 innaka karimun itu dari domir. Yang kedua innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsarum la yaqilun dari si mausul. Terus yang terakhir inna hadza amaluna fika, sungguhnya ini adalah cita-cita kami atasmu. Ini dari isim isyarah. Insyaallah nanti kita rinci di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan isim inna yang mabni, domir, isim isyarah, mausul dan adat murakkab. Pekan depan plus dalam jins paling banyak. Syukron.